Selamat malam, saya ucapkan terima kasih, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada kelas malam hari ini, kita akan membahas tentang pemilihan pasar ya, berdasarkan karakteristik pair. Ini dibagi menjadi 3, nanti teman-teman bisa mengklasifikasikan sendiri, nanti takutnya kalau pas posisi pasar lambat, XO itu berbahaya sekali kalau pasarnya lambat. Jadi kita harus bisa memilih pasar, karena memilih pasar ini adalah merupakan kunci sukses seseorang trader untuk trading. Karena kita kalau bisa usahakan jangan terlalu banyak floating terlalu lama, akan menyebabkan kejenuhan dan akan menyebabkan kita itu kesal, artinya ditunggu kok nggak jalan-jalan. Sebaiknya kita main itu pada momen-momen tertentu. Nah, karakteristik pasar berdasarkan pair ini maksud saya begini, kita klasifikasikan menjadi 3, volatilitas tinggi, volatilitas sedang, volatilitas rendah. Volatilitas ini bisa dilihat dari ring harian masing-masing pair, misalnya XAU-USD, GBP-AUD, GBP-JPY, Euro-USD, itu bisa dicari di ring harian. Nah, teman-teman sudah punya indikator VJSS 01 itu yang berada di kanan itu sudah bisa menunjukkan karakteristik pair dari masing-masing yang kita hadapi ya. Jadi bagaimana sih kita menghadapi yang volatilitas tinggi dan bagaimana menghadapi volatilitas sedang dan volatilitas yang rendah. Tetapi teman-teman harus detailnya begini, masing-masing ini kan punya spread. Tentunya semakin rendah volatilitasnya, secara otomatis biasanya spread mereka itu kita termakan spread terlebih dahulu. Jadi kita pintar-pintaran untuk memahami pasar dari masing-masing pair. Jadi kalau kita karakteristik XAU-USD ini cepat sekali, maka kita tidak terasa ketika floating. Ya, volatilitas sedang itu bisa GU, bisa EU, ya, bisa EJ dan lain sebagainya. Nah, kalau volatilitas kayak Euro GBP, ini teman-teman harus bisa menghitung nantinya, menghitung dari ring hariannya itu. Nah, itu dari berdasarkan pair ya, berdasarkan kita melihat ring harian. Jadi pair masing-masing, jadi teman-teman sudah bisa waspada pair apa yang akan dihadapi. Jadi jangan sampai kita pairnya besar, kita mainnya santai ditinggal-tinggal. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Pemilihan pasar sebagai sarana entry. Nah, ini saya fokuskan kepada pembahasan XAU-USD. Ini teman-teman mendalami sudah hampir kurang lebih 6 bulan lebih untuk mengkaji tentang pendalaman pasar XAU-USD. Ya. Pasar dalam kondisi lambat ini sangat merugikan sekali kalau di pair XAU-USD. Pasar dalam kondisi sedang, ini sebaiknya teman-teman masuk dalam posisi setelah breakout H1 atau terbentuknya H4. Ya. Kalau dalam posisi pasar posisi lambat, teman-teman usahakan jangan entry. Nanti akan kecantol dan itu akan merugikan waktu teman-teman untuk trading. Kalau pasar dalam kondisi sedang masih lumayan lah, kita bisa memperkirakan, tapi lotnya harus dijaga. Artinya kita punya batasan entry dan juga harus punya batasan cut loss yang kuat. Ya. Jadi mendingan kita mengikhlaskan cut loss, nanti kita lakukan recovery lagi. Nah, kalau kita terlalu ditahan, takutnya pasar pas ketika malam itu berbalik. Makanya saya akan membatasi mekanisme pasar itu dari jam, katakanlah jam 1 siang sampai jam 6 sore itu harus sebetulnya harus sudah selesai. Jangan entry lagi, nanti nunggu setelah jam 7.30 atau jam 8. Maka pasar itu akan kelihatan jelas arahnya kemana, kekuatannya bagaimana, nah, kita sudah bisa memilih pasar. Kalau pasar dalam kondisi volatilitas tinggi, seperti ada berita atau news, kita sudah praktekkan dengan 2 cara. Yang pertama kita menggunakan
buy sell, ya, buy limit, sell limit, dan kemudian langkah kedua kita menunggu setelah dia keluar dan kemudian dia lelah, kita bisa melihat ke time frame yang lebih kecil. Maka di situ akan ada gerakan yang membuat itu menjadi lambat. Nah, ketika lambat, teman-teman boleh ambil posisi pembalikannya. Cara menghadapi news yang ketiga, itu kita bisa mengikuti hanya satu kali entry di posisi misalnya trennya tren buy. Maka yang kita lakukan yang pertama adalah buy limit. Sell limitnya boleh dikosongkan. Jadi kita nunggu dari bawah. Ya, kita nunggu dari bawah. Buy limitnya tetap dipasang. Kalau seandainya itu terbang duluan, maka kita dapat dulu di posisi buy limitnya. Kalau posisinya dia lari ke sell dulu, maka kita nunggu dari bawah. Jadi ada batasan-batasan, penolakan-penolakan yang ada di sebelah kirinya, itu sebagai sarana untuk kita melihat. Ketika dia nyampe di posisi penolakan-penolakan itu, apakah ada kemungkinan untuk dia berbalik arah atau koreksi. Jadi ketelitian ini sangat penting sekali ya, ketelitian ini sangat penting sekali buat teman-teman untuk mengkaji mekanisme pasarnya. Ya. Jangan sampai pemilihan pasar ini kita jadi malapetaka. Kita sudah tahu trennya, ketika kita jenuh kita entry, ya kita entry, kemudian kita kelelahan, akhirnya saking keselnya kita tinggal, kita kasih stop loss, kan sayang. Nah, seperti ini, pemilihan pasar dilihat dari mekanismenya itu dari ring harian begini, di ujung sebelah kanan ini. Ya, di ujung sebelah kanan ini kita bisa lihat. Terus hari ini sudah berjalan, sudah di atas ring. Ya, ring hariannya sekitar 1900, sekarang ini sudah berjalan di atas 2521. Artinya, teman-teman sudah harus bisa menerjemahkan. Bisa menerjemahkan. Berarti kekuatan buyer ini sudah mulai menguat. Ya, karena dia sudah breakout di posisi ini, tinggal nunggu konfirmasi satu candle lagi, buyer di atas ini, posisi di atasnya nangkring, maka buyer itu sangat kuat sekali. Tapi perlu diwaspadai, karena ini sudah berada di ring hariannya. Biasanya yang sudah-sudah, kalau sudah berada di posisi ring hariannya, biasanya ada koreksi. Ya. Bisa ada koreksi lagi, baru besok paginya dilanjutkan untuk naik kembali. Seperti GBP/AUD, ini sama. Ini ring hariannya 1000, ini sudah 1124, tadi dia berjalan di atas. Maka dia berbalik arah. Dia berbalik arah. Nah, cuman perbedaan karakteristik pairnya ini berbeda. GBP/AUD ini cukup lambat sekali. Maka teman-teman yang biasa main cepat ini akan kewalahan menghadapi pasar lambat, kecuali teman-teman menggunakan lot yang kecil tetapi berjajar lebih banyak entry-nya. Itu jauh lebih aman dibandingkan lot besar, karena tarik-menariknya di GBP/AUD ini cukup lambat, jadi teman-teman akan mengalami kejenuhan nanti ketika entry. Ini penting sekali, jadi untuk membentuk diri kita itu sebagai seorang trader jenis apa. Kalau kita jenis orang scalper, itu posisi pasar-pasar seperti ini pasar yang ragu-ragu untuk masuk. Paling kita bisa ngambil posisi di posisi seperti ini breakout begini. Ini breakout pertama ini, breakout kedua itu ini. Nah, di sini ini paling mutlaknya, kalau sudah sampai di sini ini breakout, ini sudah pasti ini candle ini naik. Ya. Begitu dia nyentuh ini, dia 20 menit kemudian dia menguat, langsung kita ikut naik ke atas. Nah, ini untuk menghadapi mekanisme pasar yang spot market yang ada di SAU/USD. Memang karakteristik pair ini sangat penting sekali ya.
Jadi pair ini sangat penting sekali. Makanya teman-teman kemarin-kemarin masih belajar istilahnya entry exit. Nah, sekarang ini mulai memahami karakternya, karakter dari masing-masing pair. Karena kunci sukses kita itu tidak hanya membaca pola candle seperti ini. Kita harus bisa membedakan pasar ini lambat atau sedang atau cepat. Setidak-tidaknya kalau pasar seperti ini nanti masih kita bisa membaca. Tapi kalau pasar-pasar yang pagi ini susah dibaca. Jadi teman-teman harus pinter-pinter untuk menyiasati. Ya. Kalau memang pasarnya lambat, lotnya dikecilin, ditahan boleh tapi follow the trend berdasarkan breakout. Ya. Breakout pertama misalnya di sini tadi breakout pagi, udah masuk profit angka. Nanti dinaikkan lagi di sini di atasnya, breakout lagi kita masuk. Kalau tidak breakout itu, teman-teman jangan sampai sekali-kali sering-sering masuk. Ini akan menyebabkan kejenuhan kita sehingga kita berpikir nanti itu jadi lambat. Nanti ketika kita berpikir lambat itu akan membentuk diri kita yang awalnya bercita-cita menjadi seorang scalper malah akhirnya menjadi swinger, nunggu. Kalau bisa kita main itu 5 menit, 10 menit selesai. Maksimal satu candle selesai. Kalau memang berbalik arah, ya kita cut loss. Jadi teman-teman harus tegas punya konsep yang kuat. Jangan ditahan-tahan. Kalau nanti ditahan-tahan, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang saya akan mengulas lagi tentang yang namanya area-area pembalikan. Ya, area-area pembalikan ini penting sekali. Ini ring harian. Biasanya kalau ring harian ditembus seperti ini posisinya, ini satu candle H1 saja lagi nanti berbentuk hijau. Ini pasti dia jalan lagi ke atas menuju ke garis biru ini. Nah, ini area sellernya ini. Nanti selnya itu di sini. Karena ini sudah mencapai ring hariannya. Tapi beda kasus kalau ini ditutup hijau, kemudian dia ada turun merah dulu di bawahnya ini. Seperti ini. Berarti di H4 itu ada prosesi penurunan di bawah ring. Kemungkinan dia akan turun terlebih dahulu. Turunnya nyampe mana? Jadi teman-teman sudah bisa menggambarkan. Turunnya itu nyampe di posisi ini. Resisten yang tadi siang ini. Ketika resisten tadi siang ini, teman-teman sudah siap-siap melakukan buy lagi di sini. Buy lagi. Andro, kalau sekarang nabung sell belum boleh ya Pak ya? Belum berani Mas Adi, belum berani karena ini akumulasinya di sini waktunya tinggal 1 jam dan ini dibentuk warna hijau. Ini nggak mungkin langsung warna merah, itu nggak akan berani. Jadi tunggu selesai dulu ya candlenya. Tunggu harus selesai dulu baru. Kalau ini memang selesai, ini warna hijau, ya, ini ditutup warna hijau tebal. Ini ditutup warna hijau tebal. Satu lagi candle ini warna hijau, kecuali satu candle lagi ini sudah berwarna merah, kita ini spekulan berani. Tapi kalau posisi seperti ini nggak berani, karena ini batang tubuhnya ini sudah 70%. Betul Pak. Ini ngeri sekali. Makanya saya mencoba-coba beberapa teknik, ternyata teknik yang paling enak itu ketika posisi candle itu berjalan cepat, karena mungkin karakteristik saya tidak mau nunggu lama-lama. Jadi memang nggak nunggu lama-lama, tapi untuk mendapatkan pasar itu memang jarak, tetapi kita lebih jauh lebih pasti. Nah, seperti area-area penolakan di sini, penolakan di H4. Teman-teman nyari yang posisi candle-candle cepet ini kalau sudah di breakout ini sangat kuat sekali dia pasti naik. Soalnya kebiasaannya kalau dia nyampe di candle kecepet ini dia bisa lolos. Ini biasanya naik jauh. Jadi
Jadi candle-candle kecepit ini biasanya untuk sarana reversal. Kalau reversalnya ini tidak ada sama sekali tanda-tandanya, berarti ini lanjut kuat sekali. Ini biasanya begitu. Jadi penolakan-penolakan itu terjadi di posisi candle-candle kecepit ini. Reversal. Nah, seperti sama dengan GBP AUD. GBP AUD pun sama. Jadi kalau kita mau lihat reversalnya nanti posisi di A4 ya, seperti ini nih. Kita nunggu posisi dari penolakan ini dulu yang paling terdekat. Setelah ini penolakan terdekat, kita nyari candle-candle yang sifatnya kecepit. Itu arenanya cuma di sini doang. Selamat malam, saya ucapkan terima kasih, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada kelas malam hari ini, kita akan membahas tentang pemilihan pasar ya, berdasarkan karakteristik pair. Ini dibagi menjadi 3, nanti teman-teman bisa mengklasifikasikan sendiri, nanti takutnya kalau pas posisi pasar lambat, XO itu berbahaya sekali kalau pasarnya lambat. Jadi kita harus bisa memilih pasar, karena memilih pasar ini adalah merupakan kunci sukses seseorang trader untuk trading. Karena kita kalau bisa usahakan jangan terlalu banyak floating terlalu lama, akan menyebabkan kejenuhan dan akan menyebabkan kita itu kesal, artinya ditunggu kok nggak jalan-jalan. Sebaiknya kita main itu pada momen-momen tertentu. Nah, karakteristik pasar berdasarkan pair ini maksud saya begini, kita klasifikasikan menjadi 3, volatilitas tinggi, volatilitas sedang, volatilitas rendah. Volatilitas ini bisa dilihat dari ring harian masing-masing pair, misalnya XAU-USD, GBP AUD, GBP JPY, Euro USD, itu bisa dicari di ringnya, ring harian. Nah, teman-teman sudah punya indikator VJSS 01 itu yang berada di kanan itu sudah bisa menunjukkan ya, karakteristik pair dari masing-masing yang kita hadapi ya. Jadi bagaimana sih kita menghadapi yang volatilitas tinggi dan bagaimana menghadapi volatilitas sedang dan volatilitas yang rendah. Tetapi teman-teman harus detail, detailnya begini. Masing-masing ini kan punya spread. Tentunya semakin rendah volatilitasnya, secara otomatis biasanya spread mereka itu kita termakan spread terlebih dahulu. Jadi kita pintar-pintaran untuk memahami pasar dari masing-masing pair. Jadi kalau kita karakteristik XAU-USD ini cepat sekali, maka kita tidak terasa ketika floating. Ya, volatilitas sedang itu bisa GU, bisa EU, ya, bisa EJ dan lain sebagainya. Nah, kalau volatilitas kayak Euro GBP, ini teman-teman harus bisa menghitung nanti ya, menghitung dari ring hariannya itu. Nah, itu dari berdasarkan pair ya, berdasarkan kita melihat ring harian. Jadi pair masing-masing, jadi teman-teman sudah bisa waspada pair apa yang akan dihadapi. Jadi jangan sampai kita pairnya besar, kita mainnya santai ditinggal-tinggal. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Pemilihan pasar sebagai sarana entry. Nah, ini saya fokuskan kepada pembahasan XAU-USD. Ini teman-teman mendalami sudah hampir kurang lebih 6 bulan lebih untuk mengkaji tentang pendalaman pasar XAU-USD. Ya. Pasar dalam kondisi lambat. Ini sangat merugikan sekali kalau di pair XAU-USD. Pasar dalam kondisi sedang
ini sebaiknya teman-teman masuk dalam posisi setelah breakout H1 atau terbentuknya H4. Ya. Kalau dalam posisi pasar posisi lambat, teman-teman usahakan jangan entry. Nanti akan kecantol dan itu akan merugikan waktu teman-teman untuk trading. Kalau pasar dalam kondisi sedang masih lumayan lah, kita bisa memperkirakan, tapi lotnya harus dijaga. Artinya kita punya batasan entry dan juga harus punya batasan cut loss yang kuat. Ya. Jadi mendingan kita mengikhlaskan cut loss, nanti kita lakukan recovery lagi. Kalau kita terlalu ditahan, takutnya pasar pas ketika malam itu berbalik. Makanya saya akan membatasi mekanisme pasar itu dari jam, katakanlah jam 1 siang sampai jam 6 sore itu harus sebetulnya harus sudah selesai. Jangan entry lagi, nanti nunggu setelah jam 7.30 atau jam 8. Maka pasar itu akan kelihatan jelas arahnya kemana, kekuatannya bagaimana, kita sudah bisa memilih pasar. Kalau pasar dalam kondisi volatilitas tinggi, seperti ada berita atau news, kita praktekkan dengan 2 cara. Yang pertama kita menggunakan buy sell, ya, buy limit, sell limit, dan kemudian langkah kedua kita menunggu setelah dia keluar dan kemudian dia lelah, kita bisa melihat ke time frame yang lebih kecil. Maka di situ akan ada gerakan yang membuat itu menjadi lambat. Nah, ketika lambat, teman-teman boleh ambil posisi kembalikannya. Cara menghadapi news yang ketiga, itu kita bisa mengikuti hanya 1 kali entry di posisi misalnya trennya tren buy. Maka yang kita lakukan yang pertama adalah buy limit. Sell limitnya boleh dikosongkan. Jadi kita nunggu dari bawah. Ya, kita nunggu dari bawah. Buy limitnya tetap dipasang. Kalau seandainya itu terbang duluan, maka kita dapat dulu di posisi buy limitnya. Kalau posisinya dia lari ke sell dulu, maka kita nunggu dari bawah. Jadi ada batasan-batasan, penolakan-penolakan yang ada di sebelah kirinya, itu sebagai sarana untuk kita melihat. Ketika dia nyampe di posisi penolakan-penolakan itu, apakah ada kemungkinan untuk dia berbalik arah atau koreksi. Jadi ketelitian ini sangat penting sekali ya. Ketelitian ini sangat penting sekali buat teman-teman untuk mengkaji mekanisme pasarnya. Ya. Jangan sampai pemilihan pasar ini kita jadi malapetaka. Kita sudah tahu trennya, ketika kita jenuh kita entry, ya kita entry. Kemudian kita kelelahan, akhirnya saking keselnya kita tinggal. Kita kasih stop loss, kan sayang. Nah, seperti ini. Pemilihan pasar dilihat dari mekanismenya itu dari ring harian begini. Di ujung sebelah kanan ini. Ya, di ujung sebelah kanan ini kita bisa lihat. Terus hari ini sudah berjalan, sudah di atas ring. Ya, ring hariannya sekitar 1.900, sekarang ini sudah berjalan di atas 2.521. Artinya, teman-teman sudah harus bisa menerjemahkan. Ya, bisa menerjemahkan. Berarti kekuatan buyer ini sudah mulai menguat. Ya, karena dia sudah breakout di posisi ini, tinggal nunggu konfirmasi 1 candle lagi, buyer di atas sini, posisi di atasnya nangkring, maka buyer itu sangat kuat sekali. Tapi perlu diwaspadai, karena ini sudah berada di ring hariannya. Biasanya yang sudah-sudah, kalau sudah berada di posisi ring hariannya, biasanya ada koreksi. Ya, bisa ada koreksi lagi, baru besok paginya dilanjutkan untuk naik kembali. Seperti GBP/AUD, ini sama. Ini ring hariannya 1000, ini sudah 1124, tadi dia berjalan di atas. Maka dia berbalik arah. Dia berbalik arah. Nah, cuman perbedaan karakteristik pairnya ini berbeda. GBP/AUD ini cukup lambat sekali. Maka teman-teman yang biasa main cepat, ini
akan kewalahan menghadapi pasar lambat, kecuali teman-teman menggunakan lot yang kecil tetapi berjajar lebih banyak entry-nya. Itu jauh lebih aman dibandingkan lot besar. Karena tarik-menariknya di GBP AUD ini cukup lambat, jadi teman-teman akan mengalami kejenuhan nanti ketika entry. Ini penting sekali, jadi untuk membentuk diri kita itu sebagai seorang trader jenis apa. Kalau kita jenis seorang scalper, itu posisi pasar-pasar seperti ini pasar yang ragu-ragu untuk masuk. Paling kita bisa ngambil posisi di posisi seperti ini breakout begini. Ini breakout pertama ini, breakout kedua itu ini. Nah, di sini ini paling mutlaknya. Kalau sudah sampai di sini ini breakout, ini sudah pasti ini candle ini naik. Ya. Begitu dia nyentuh ini, dia 20 menit kemudian dia menguat, langsung kita ikut naik ke atas. Ini untuk menghadapi mekanisme pasar yang spot market yang ada di SAU-USD. Memang karakteristik pair ini sangat penting sekali ya. Jadi pair ini sangat penting sekali, makanya teman-teman kemarin-kemarin masih belajar istilahnya entry, exit. Nah, sekarang ini mulai memahami karakternya, karakter dari masing-masing pair. Karena kunci sukses kita itu tidak hanya membaca pola candle seperti ini. Kita harus bisa membedakan pasar ini lambat, atau sedang, atau cepat. Setidak-tidaknya kalau pasar seperti ini nanti masih kita bisa membaca. Tapi kalau pasar-pasar yang pagi, ini susah dibaca. Jadi teman-teman harus pinter-pinter untuk menyiasati. Ya. Kalau memang pasarnya lambat, lotnya dikecilin. Ditahan boleh, tapi follow the trend. Berdasarkan breakout. Ya. Breakout pertama misalnya di sini tadi breakout pagi, udah masuk, profit angka. Nanti dinaikkan lagi di sini di atasnya, breakout lagi kita masuk. Kalau tidak breakout itu, teman-teman jangan sampai sekali-kali sering-sering masuk. Ini akan menyebabkan kejenuhan kita sehingga kita berpikir nanti itu jadi lambat. Nanti ketika kita berpikir lambat itu akan membentuk diri kita yang awalnya bercita-cita menjadi seorang scalper, malah akhirnya menjadi swinger, nunggu. Kalau bisa kita main itu 5 menit, 10 menit selesai. Maksimal satu candle selesai. Kalau memang berbalik arah, ya kita cut loss. Jadi teman-teman harus tegas punya konsep yang kuat. Jangan ditahan-tahan. Kalau nanti ditahan-tahan, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang saya akan mengulas lagi tentang yang namanya area-area pembalikan. Ya, area-area pembalikan ini penting sekali. Ini ring harian. Biasanya kalau ring harian ditembus seperti ini posisinya, ini satu candle H1 saja lagi nanti berbentuk hijau. Ini pasti dia jalan lagi ke atas menuju ke garis biru ini. Nah, ini area sellernya ini. Nanti selnya itu di sini. Karena ini sudah mencapai ring hariannya. Tapi beda kasus kalau ini ditutup hijau, kemudian dia ada turun merah dulu di bawahnya ini. Seperti ini. Berarti di H4 itu ada prosesi penurunan di bawah ring. Kemungkinan dia akan turun terlebih dahulu. Turunnya nyampe mana? Jadi teman-teman sudah bisa menggambarkan. Turunnya itu nyampe di posisi ini. Resisten yang tadi siang ini. Ketika resisten tadi siang ini, teman-teman sudah siap-siap melakukan buy lagi di sini. Buy lagi. Andro, kalau sekarang nabung sell belum boleh ya Pak ya? Belum berani Mas Adi, belum berani karena ini akumulasinya di sini
waktunya tinggal 1 jam, dan ini dibentuk warna hijau. Ini nggak mungkin langsung warna merah, itu nggak akan berani. Jadi tunggu selesai dulu ya candlenya. Tunggu harus selesai dulu baru. Kalau ini memang selesai, ini warna hijau, ya, ini ditutup warna hijau tebal. Ini ditutup warna hijau tebal. Satu lagi candle ini warna hijau, kecuali satu candle lagi ini sudah berwarna merah, kita ini spekulan berani. Tapi kalau posisi seperti ini nggak berani, karena ini batang tubuhnya ini sudah 70%. Betul, Pak. Ini ngeri sekali. Makanya saya mencoba-coba beberapa teknik. Ternyata teknik yang paling enak itu ketika posisi candle itu berjalan cepat, karena mungkin karakteristik saya tidak mau nunggu lama-lama. Jadi memang nggak nunggu lama-lama, tapi untuk mendapatkan pasar itu memang jarak, tetapi kita lebih jauh lebih pasti. Nah, seperti area-area penolakan di sini, penolakan di H4. Teman-teman nyari yang posisi candle-candle cepet ini kalau sudah di breakout ini sangat kuat sekali, dia pasti naik. Soalnya kebiasaannya kalau dia nyampe di candle kecepet ini dia bisa lolos, ini biasanya naik jauh. Jadi candle-candle kecepet ini biasanya untuk sarana reversal. Kalau reversalnya ini tidak ada sama sekali tanda-tandanya, berarti ini lanjut kuat sekali. Ini biasanya begitu. Jadi penolakan-penolakan itu terjadi di posisi candle-candle kecepet ini. Reversal. Nah, seperti sama dengan GBP AUD. GBP AUD pun sama. Jadi kalau kita mau lihat reversalnya nanti, posisi di H4, ya, seperti ini nih. Kita nunggu posisi dari penolakan ini dulu yang paling terdekat. Setelah ini penolakan terdekat, kita nyari candle-candle yang sifatnya kecepet. Itu arenanya cuma di sini doang.